Bung Karno bilang tangkap dia, karena itu adalah komandannya, panglimanya, gak ditangkap. Cuma Panglima Divisi diundang oleh Bung Karno. Datang ke Dasono, kemudian oleh pengawal presiden ditangkap. Itulah jasanya pertama beliau kepada Bung Karno. Kemudian kalau dalam pertempuran, ya Pak Harto ini sebagai Komandan Waircraft Yogyakarta, dan kemudian dia menyelamatkan, walaupun apa kontroversinya, kemerdekaan Indonesia bisa dilanjutkan dengan ada serangan Satu Mar dengan kontri segala macam, tapi pelaksananya adalah Pak Harto. Sekali lagi itu jasa yang kedua terhadap Republik ini. Ya. Jasa yang ketiga, ketika Bung Karno memerintahkan untuk merebut Papua, merebut Irian Jaya, Bung Karno menunjuk siapa? Pak Harto sebagai Panglima Kostrad untuk merebut Irian Jaya dan bebas, walaupun dengan perundingan dibantu oleh Kennedy. 3 kali ini Bung Karno memerintahkan kepada beliau dan sukses. Inilah kejadian tahun 65. Di dalam sejarah kebetulan saya ada di Jakarta. Kalau Bung Karno waktu itu sudah dikuyo-kuyo oleh mahasiswa kejadian 65 karena dianggap terlibat di dalam G30PK ini, ikut memerintahkan kepada Letkol Untung untuk menangkap para jenderal ini, karena para jenderal ini tidak setuju terbentuknya angkatan kelima. Ya, dalam hal ini diperintahkan kepada Untung. Ya, hasil dari sidang Mahmilub. Jadi Mahmilub itu menunjukkan bahwa ada dalam hal ini tuduhan-tuduhan kepada Bung Karno terlibat merintahkan kepada Untung. Ini tuduhan. Massa bergerak termasuk untuk menangkap Bung Karno. Tapi oleh Pak Harto, Bung Karno ini kemudian diistirahatkanlah di Wisma Yaso, di rumahnya Ibu Dewi. Bukan ditahan. Karena apa? Massa akan menangkap, karena kemarahan massa terhadap G30 PKI. Ya. Ini saya di Jakarta kejadiannya. Kalau ibu dulu mungkin waktu itu masih umur 17 atau umur 16 gitu. Jadi versinya ibu merasakan gitu. Sekali lagi Bung Karno kasih surat perintah 11 Semar. Untuk di dalam perintah Super Semar itu mengamankan Panglima besar, Panglima tertinggi, pembesar PBR, pembesar revolusi, Presiden seumur hidup terhadap ajaran-ajarannya, Bung Karno-nya, keluarganya dan ajaran perintah untuk mengamankan oleh Pak Harto. Dilaksanakan dengan baik. Nah, kalaupun dikatakan ibu versinya lain, dan inilah versi sejarah. Kalau ibu versinya lain terserah, ya. Ini versi sejarah. Jadi Bung Karno bagaimana dekatnya dengan Pak Harto. Jadi Pak Harto ini menyelamatkan dan bagaimana jasanya sejak tahun 45, kemudian waktu untuk merebut Papua, merebut Irian Jaya dan menyelamatkan Bung Karno. Kenapa Bung Karno kasih surat perintah 11 Maret? Kalau dia tidak percaya. Ini fakta. Kemudian situasi kacau. Harga barang meroket 1000%. Kita makan bulgur, mungkin ibu makan nasi, kita makan bulgur. Kita nggak makan pun ikan teri. Harga barang meroket dan sunring 1000 perak menjadi Rp1. Bayangkan saya waktu itu testing ITB sama ini, uang bawa 2,5 juta, tinggal 2.500, nggak bisa beli apa-apa. Kejadian itulah bagaimana kacau balaunya ekonomi. Pada saat itu ketika kacau balaunya situasi G30 SPKI untuk melakukan kudeta. Saya berada di Jakarta, tahu tuh sakitnya di Jakarta. Jadi dengan demikian, keadaan kacau balau, Pak Harto naik. Situasi partai-partai berantem dengan 10 partai waktu itu. Berantem kacau balau, kemudian disediakan oleh Pak Harto. Menjadi 3 partai saja dan stabil.
Negara yang stabil, dasar stabil itulah maka bisa dibangun ekonomi. Dan kemudian situasi kalau Anda bilang bahwa itu adalah kroni dapat, ya kroni dapat menetes trickle down effect. Dan memang negara kita ada negara kacau balau di zaman Bung Karno, negara stabil, ekonomi maju. Ini fakta. Karena situasi itu kacau balau, komunis mau berkuasa, komunis mau kudeta. Jadi ekonomi ini kacau. Bung Karno tidak bisa mengatasi itu. Harga garam meroket mulai tahun 60. Ini fakta dan data nggak bisa dibantah.